Kita hadirkan bersama-sama ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala Ta'zamatuh, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengumpulkan kita bersama-sama di tempat yang penuh barakah ini. Mudah-mudahan amaliyah-amaliyah yang telah kita kerjakan bersama diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau sampai pada hari kiamat. Hadirin hadirat jamaah musalla ar-raudhah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala sayyidina al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi sa'il aslafi fid darain amin. Ad-darsul khamis wal 'ishrun fi salatil 'idain. Salatul 'idain sunnatun muakkadatun li muwadhabatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'alaiha. Bab yang ke-25 membahas tentang sembahyang dua hari raya. Karena para hari raya ya Allah, jadi ini belum dibahas di dahulukan ini. Ya. Salatul 'idain, salat dua hari raya sunnatun muakkadatun. Hukumnya adalah sunnah muakkadah, artinya yang sangat dianjurkan untuk digawi. Kenapa? Li muwadhabatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'alaiha, karena Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidak pernah meninggalkan sembahyang sunnah dua hari raya tersebut. Nah, makanya hukumnya menjadi sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Artinya sunnah yang sangat dianjurkan. Punya kawan tuh jangan sampai kada digawi ya. Kalau saya ya setahun dua kali cuman, masa kelewatan hari raya aja ya Allah. Ya Allah, ini ada aja tandanya mau nyerami orang bertakbiran ya Allah. Ada aja tandanya. Walima sahha an Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'aluhu 'anil Islam faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam khamsu salawatin katabahunna Allahu 'ala ibadihi faqala hal 'alayya ghayruha qala la illa an tatawwa'. Yang mana ada riwayat yang sahih daripada sahabat Talhah bin Ubaidillah, ya, semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya pernah suatu ketika seseorang mendatangi baginda Rasulullah SAW dan dia bertanya tentang agama Islam. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kemudian baginda Rasulullah menjawab kepada orang tersebut, adapun yang dimaksud dengan Islam tersebut ialah khamsu salawatin, hendaknya engkau menggawi 5 sembahyang, ya, 5 waktu salat, katabahunallahu ala ibadihi, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan atas hambanya di dalam sehari semalam. Faqala hal 'alayya ghairuha, kemudian seseorang tadi nanya pulang kepada baginda Rasulullah, ada lagikah tambahan selain itu wahai baginda Rasulullah? Kemudian baginda Rasulullah menjawab, la, kada, illa an tatawwa'a, kecuali engkau hendak menambah yang sunnah. Nah, jadi ini dalil an tatawwa'a, yaitu menambah yang sunnah, yaitu di antara yang sunnah tadi adalah sembahyang dua hari raya. Nah, jadi di situ ya Allah dalilnya, Nabi pernah bersabda seperti itu. Kemudian fi'ilnya, gawiannya pun juga dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW. Nabi tidak pernah meninggalkan sembahyang dua hari raya. Walau kanat wajibatan la dzakaraha. Wa waqtuha, adapun waktunya ini hari raya, yadkhulu min tulu'is syamsi ila zawal, ya, lianna mabniyul mawaqit ala annahu idza kharaja waqtu salatin dakhala waqtu ghairiha.
Adapun waktunya sembahyang 2 hari raya tersebut yadkhulu masuk min tulu'is syamsi, mulai dari terbitnya matahari ila zawal, sampai tergelincirnya matahari ya. Jadi mulai terbit matahari itu sudah disunnahkan untuk sholat sunnah 2 hari raya ya. Mau hari raya Idul Fitri kah atau Idul Adha. Walakin yusannu ta'khiruha ila an tartafi'a asy-syams qadra rumhin, akan tetapi disunnahkan ya, diundur sedikit waktu sholatnya tersebut. Kadang pas langsung terbit matahari langsung sholat itu ada, disunnahkan diundur sedikit waktunya sampai terbit matahari tersebut sekira seujung tombak ya Allah. Artinya seperti orang menggawi sunnah duha ya Allah. Nah, agak tarang sedikit ya Allah. Nah, jadi ulama berpendapat supaya sama-sama dapat fadilah keduanya ya Allah. Artinya ada yang memadahkan daripada terbit matahari ya Allah, ada yang memadahkan disunnahkan untuk diundur sedikit ya Allah, ada sampai tarangan ya Allah, sampai kira-kira matahari tersebut tingginya tersebut seukuran tombak ya Allah, boleh diangkat. Pokoknya jam berapa ya lah itu, ada salah kurang lebih jam 7 atau 8 ya Allah, kita dibanjirin jam 8-an aja kan, ada yang setengah 7. Hendak cepat tuh di mana yuk? Bisa di masjid Gang Budaya dengan Dahlia itu. Nah itu masya Allah itu setengah 7 sudah sembahyang tuh. Ya Allah, setengah 7. Nah, ulama berpendapat bolehlah sholat Idul Fitri itu dipercepat. Ya Allah. Sholat Idul Adha yang dipercepat karena hendak menyembelih sapi kurban. Idul Fitri agak ditunda sedikit ya Allah, sampai agak tarangan adanya ya Allah. Nah, gitu. Jadi cuman terkadang terserah ya Allah, kadang-kadang panitia ini masih menyesuaikan terhadap apa jamaahnya ya Allah. Nah, dihadang-hadang ditunggu-tunggu. Ini kadang sudah ditunggu masih aja pada sembahyang. Dihadangin dan ditunggu-tunggu sampai jam 8 nih, masih ya belum nih. Nah, jadi sayanglah sembahyang 2 hari raya tersebut hendaknya jangan ditinggalkan, digawi. Kemudian kaifiyatu sholatul aidain ya. Cara di dalam melaksanakan sembahyang 2 hari raya. Sholatul aidaini aqalluha rak'atani ya, sembahyang 2 hari raya itu yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu aqalluha rak'ataini, paling sedikitnya adalah 2 rakaat, kasairi salawati, seperti seberataan sembahyang sunat, biniyati sholatil aid, dengan niat sembahyang hari raya. Apa niatnya? Usolli sunnata Idul Adha rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kan kita hanya sembahyang hari raya Idul Adha. Usolli sunnata Idul Adha ya, rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Niat ulun sembahyang sunnah Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Atau bahasa baharinya sahajaku sembahyang sunnah hari raya Idul Adha 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Punya ada hafal juga ya kalau usollinya nih, ya ada apa-apa sudah, yang pakai bahasa kita aja, yang penting niatnya ya, niatnya yang penting. Pas mengangkat Allah takbir pertama tersebut jangan lepas ya, di dalam hati Allah ya, turun sembahyang sunnah hari raya Idul Adha 2 rakaat menghadap kiblat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Kalau sudah itu sah ya Allah. Lima rawa an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, karena ada riwayat daripada sahabat Umar, semoga Allah meridhai beliau, annahu qala, bahwasanya dia pernah berkata,
Salatul adha rak'atani wa salatul fitri rak'atani. Sembahyang sunnah hari raya adha itu 2 rakaat. Wa salatul fitri rak'atani, dan sembahyang hari raya Idul Fitri itu 2 rakaat. Wa salatus safari rak'atani, dan sembahyang sunnah bepergian juga 2 rakaat. Wa salatul jumu'ati, dan sembahyang hari Jumat rakaatani juga 2 rakaat. Tamamun ghairu qasrin, yang keseberatannya ini jumlahnya 2 rakaat tamam, sempurna. Ghairu qasrin, tanpa ada dikurangi. Ala lisani nabiyikum sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh menyesal orang yang tidak percaya dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini dalilnya sahabat Umar, ya. Sahabat Umar, ya. Beliau meriwayatkan selama beliau hidup bersama dengan baginda Rasulullah, beliau mendapati itu sembahyang 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu 2 rakaat terus. Ya, 2 rakaat terus. Jadi jangan lagi dikurangi dari sini, ya. Ini sudah menjadi ketetapan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawar salat kawangan jadi 2 rakaat itu kalau sudah paling sedikit. 2 rakaat, ya. Nah, ini paling sedikitnya ini 2 rakaat sembahyang sorangan pun juga bisa. Sembahyang sorangan juga bisa di rumah, ya. Kan waktunya panjang nih. Mulai terbit matahari sampai tergelincir. Tergelincir itu artinya masuk waktu zuhur. Ya, masuk waktu zuhur. Wa akmaluha, adapun yang paling sempurnanya menggawe sembahyang hari raya ini, antusalliya raka'ataini jama'atan. Hendaknya dia sembahyang 2 rakaat berjamaah, ya. Yukabbiru fil raka'atil ula, dia bertakbir pada rakaat yang pertama, ba'da takbiratul ihrami, setelah takbiratul ihram, wa du'ail istiftahi, dan setelah membaca doa iftitah, 7 takbiratin, 7 kali bertakbir, ma'a raf'il yadaini, bersamaan dengan mengangkat kedua tangannya, fi kulli takbiratin, pada setiap takbirnya, siwa takbiratul ihrami, selain daripada takbiratul ihram, wa takbiratul rukuni wal qiyami was sujudi, dan selain daripada takbirnya ruku, qiyam dan sujud. Nah, jadi kaifiyah caranya tadi, ya, habis kita membaca lafaz niatnya usolli sunnata Idul Adha rak'ataini, ya, ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Habis itu kita membaca doa iftitah. Habis membaca doa iftitah, ini bertakbir sebanyak 7 kali. Nah, disunnahkan setiap kita mengucap takbir tersebut mengangkat kedua tangan juga. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Sebanyak 7 kali. Nah, bacaannya apa? Setiap takbir tersebut disunnahkan membaca tahlil, tahmid, dan takbir. Nah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi habis takbir Allahu akbar, baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali? 7 kali, ya. 7 kali. Di rakaat yang pertama ini 7 kali takbirnya. Jangan ditambahi jadi 10 kali, ya. Afdal jadi supaya banyak pahalanya. Sudah Nabi menggawi nang itu aja 7 kali ini sudah, 7 kali. Wa fi rakaat tsaniyati khamsan. Adapun di rakaat yang keduanya itu lebih sedikit jumlah takbirnya. Berapa?
khamsan 5 kali. Lima ruwiya Umar bin Su'aib an abihi an jaddihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yukabbiru fil fitri fil ula sab'an wa fil thaniyati khamsan siwa takbiratis shalah. Ada riwayat daripada sahabat Amr ibn Su'aib daripada ayahnya dan dari kakeknya bahwasanya baginda Rasulullah SAW biasanya itu di hari raya Idul Fitri dan Adha itu beliau bertakbir di rakaat yang pertama 7 kali dan di rakaat yang kedua 5 kali selain daripada takbiratul ihram atau takbirnya sholat. Jadi di rakaat yang pertama 7 kali, ya, di rakaat yang kedua 5 kali. Ya. Jadi disunahkan pulang setelah habis takbir tersebut membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, habis takbir apa mau digawi? Yang ada ini mah membaca suratul Fatihah ya Allah. Jangan ruku dulu Nah, surah Fatihahnya belum dibaca lagi, hanya takbirnya aja. Ada imam baca suratul Fatihah ya Allah. Nah, jadi gitu. Wa yusannu ba'da ta'awudzi wal Fatihati, kemudian disunahkan pula setelah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal Fatihati dan membaca suratul Fatihah, ya, qira'ata surat Qaf fil raq'atil ula. Sunnah membaca surah Qaf fil raq'atil ula di rakaat yang pertama. Qaf wal Qur'anil Majid ya Allah. Lumayan panjang ya. Adalah yang maksudnya ya Allah. Sunnah itu ya di rakaat yang pertama. Wa surah iqtarabat fi tsaniyah dan surah iqtarabatis saah ya Allah. Nah, itu di rakaat yang kedua. Lumayan juga ya Allah. Kira-kira orang yang hafil Quran aja yang membaca ini ya Allah. Dan yang makmumnya tersebut sudah menjadi langganan berimaman di sini. Yang ada awas nih panjang gitu. Sama kayak orang sembahyang tarawih yang sejus-sejus ya Allah. Nah, itu biasanya kalangan bukan hafid atau yang memang sudah istiqomah 4 di situ setiap tahunnya. Mana ada istiqomah, insya Allah kabur aja makanya. Nah, tapi sampai ini yang mengamalkan itu di Masjid Jami lah. Nah, Masjid Jami Sungai itu sejus-sejus ya. Dulu di Sembilan pernah, tapi alhamdulillah boleh pulang ya kalau ini. Jamaahnya kan ada jadi ya Allah. Berat memang ya Allah, berat. Tapi pahalanya sangat besar ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pahala yang ganda itu perlu pengorbanan ya Allah. Ya, menahan ngantuk lah, uyuh lah, macam-macam, lapar lah, haus, serabanya itu. Nah, disunnahkan ya hari raya, khusus hari raya, di rakaat pertama ini hendaknya membaca surah Qaf. Rakaat yang keduanya surah Iqtarabat. Ya. Nah, atau mengkadejuan ini disebut au sabbihisma rabbikal a'la fil ula wal ghashiyah fil tsaniyah. Amunnya kada surah Qaf boleh diganti dengan sabbihisma rabbikal a'la, dan yang di rakaat yang kedua amunnya kada membaca surah Iqtarabat boleh diganti dengan surah Al-Ghashiyah. Hal ataka ya Ghashiyah. Lima sahha an Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yaqra'u yawm al-fitr wal adha Qaf wal Qur'anil Majid wa qatarabatis sa'ah. Nah, ini riwayat daripada sahabat Abi Waqid Al-Laitsi ya, bahwasanya Nabi SAW itu setiap hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha membaca surah Qaf wal Qur'anil Majid, dan
di rakaat yang kedua wa qatarabatis sa'ah. Jadi memang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walima sahha an Nu'man bin Bashir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi salatil 'Id aidan sabbih isma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghashiyah. Ada pula riwayat daripada sahabat Nu'man bin Bashir bahwasanya baginda Rasulullah juga pernah membaca pada sembahyang sunnah hari raya tersebut surah Sabbih Isma Rabbikal A'la dan surah Hal Ataka Hadithul Ghashiyah. Nah, yang kedua ini yang banyak diamalkan oleh kita di Banjarmasin. Dan di lain-lainnya insyaallah di lain-lainnya. Ini sunnahnya bagi orang yang sembahyang sorangan di rumah atau yang berjamaah. Amunnya kada sempat berjamaah di masjid ya Allah, modelnya inilah tertinggal juga terguring ya Allah, melandau ada yang membanguni ya sudah sembahyang hari raya sorangan di rumah apa. Tapi yang punya kawal berjamaah lebih afdal aula ya Allah. Karena di situ syiar. Wa yusannu al-jahru bil qira'ati wa takbiratiz zawaidi wal wuquf baina kulli takbirataini min az-zawaidi qadra ayah mutawassithah. Wa yusannu al-jahr, dan disunnahkan bacaannya tersebut dikeraskan di dalam salat ya. Wa takbiratiz zawaidi, dan hendaknya juga membaca takbir tambahan yang 7 lawan 5 di rakaat yang kedua itu dinyaringkan juga ya. Wal wuquf baina kulli takbirataini, dan disunnahkan hendaknya berhenti pada setiap selesai membaca takbir tersebut qadra ayatin mutawassitatin, seukuran membaca ayat yang sedang, yaqra fihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai di sini aja, Allahu akbar ya. Jadi sakta ya, diam sebentar setiap habis membaca takbir yang 7 atau yang 5 tadi tersebut. Itu sunnahnya diisi dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Anda disambung wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim wa ta'ala. Wa an la yu'adzina laha wa la yuqam, dan hendaknya tidak diadzani lawan tidak diiqamati di dalam sholat sunnah hari raya. Jadi kada ada adzan dua, kada ada qomat ya. Jangan sampai ya Allah diadzani lawan diiqamati, karena adzan lawan iqamat ini ya khusus kisah sembahyang yang 5 waktu. Jadi kada ada pakai adzan lawan iqamat. Makanya yang jadi Bilal itu harus orang yang paham juga, orang yang paham tentang kefiyah tata cara sembahyang hari raya. Jangan asal tunjuk jadi Bilal. Karena pas disuruh membaca Ma'asyiral musliminnya, karena pas adzan dulu sini habis sampai dah udah kayak orang sembahyang apa nih ya Allah siang-siang. Duhur belum, subuh sudah ya Bapak. Ada tuh. Habis itu obat lah. Nah, ya Allah. Lima sahha an Jabir bin Samurah qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-'idaini ghaira marrah bi ghairi adzanin wala iqamah. Sahabat Jabir bin Samurah dia berkata, aku pernah menyaksikan sholat 2 hari raya bersama dengan Nabi SAW, bukan sekali, artinya lancar, bighairi adzanin wala iqamah, tanpa diadzanin lawan kada diiqamatin, tanpa adzan lawan iqamah. Biasanya itu ada kalimat khusus, bisa apa? Bisa menyeru orang sembahyang ya. Wa yusannu an yunadi laha, ya, dan disunnahkan untuk menyeru
ya bagi seluruh jamaah ya, badalul adzani wal iqamah as-salata jami'ah. Ya. Disunnahkan gantinya adzan tersebut hendaknya si Bilal itu menyeru dengan ucapan as-salata jami'ah, sembahyang wahai seluruh kaum muslimin, as-salata jami'ah. Ada orang hari raya as-salata sunnat tarawih rahimakumullah la ilaha illallah. Hari raya as-salata jami'ah. Apa ya? Bisa itu. As-salata jami'ah, as-salata sunnata Idul Fitri atau Idul Adha rahimakumullah. Jawabnya as-salata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Artinya itu sebagai pengingat. Dan sunnah kalau memilih Bilal itu suaranya yang bagus lah, yang fasih, ya. Karena pengaruh buat orang yang mau sholat hari raya. Ini karena pas Bilalnya gaya itu apa? Gaya wayang tuh ya, panjang sedikit tuh. Bacanya as-salat. Iya nih. Gaya wayangan nih. Ya Allah. Cari yang biasa aja ya, yang fasih, yang bujur-bujur paham ya Allah. Tapi kalau kita di Banjar nih, alhamdulillah ya Allah. Aja tuh. Rata-rata memang yang ada poli ya Allah, orang yang paham bujur-bujur ya Allah ini gitu. Yani kiasan ala salatil ghusuf faqad sahha Aisyah radhiyallahu anha anna syamsa khasafat ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ba'atha munadiyan as-salata jami'ah. Ya. Disuruh menyeru as-salata jami'ah ini kiasan, artinya disamakan dengan sembahyang al-kusuf, yaitu gerhana matahari yang pernah terjadi di zaman baginda Rasulullah SAW. Maka Nabi menyuruh seseorang untuk menyeru as-salata jami'ah, as-salata jami'ah. Ya. Salat wahai seluruh kaum muslimin, jami'ah ini seluruh kan? Salat wahai seluruh kaum muslimin. Nah, kalau seandainya menyerunya bahasa kita tuh sembahyangan, ayo kita sembahyangan, berkumpulan seberatan. Bahasa Arabnya as-salata jami'ah. Wa yusannu ba'da as-salati khutbatani ala mimbarin ka khutbatil Jum'ah. Dan disunahkan pula setelah sembahyang hari raya khutbatani berkhutbah dengan dua khutbah ala mimbar, di atas mimbar, ka khutbatil Jum'ati, seperti khutbah Jumat. Lima sahha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Utsman radhiyallahu anhuma kana yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Ya. Yang sebagaimana riwayat sahih daripada Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke zaman Sayyidina Abu Bakar dan zaman Sayyidina Utsman, semoga Allah meridai mereka semua, kanu yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Mereka semua ini sembahyang dua hari raya sebelum berkhutbah. Jadi sembahyang hari raya dulu hanya berkhutbah. Ya Allah, jangan berkhutbah dulu, hanya sembahyang hari raya. Ini sembahyang Jumat ya Allah ya. Kebalik ya Allah. Nah, kalau sembahyang sunnah hari raya, sembahyang dulu hanya habisnya berkhutbah. Tapi kalau hari Jumat, ya Allah, tadi dulu ya Allah, tadi dulu khutbahnya, baru setelah khutbah sembahyang Jumat. Walimma sahha an Jabir radhiyallahu anhu qala syahidtu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-adha falamma qada khutbatahu nazala min minbari. Ya, wa yustahabbu an taftaha al-khutbata al-ula
bitis'i takbiratin mutawaliyatin. Dan disunnahkan hendaknya membuka khutbah yang pertama tersebut bitis'i takbiratin mutawaliyatin, dengan 9 kali takbir yang berturut-turut. Nah, ini sunnah bagi khatib yang berkhutbah lah. Jadi pas di khutbah yang pertama tersebut, sunnahnya sidin membukanya tersebut dengan takbir 9 kali. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini di khutbah yang pertama. Jadi 9 kali takbir. Ya tuh huruf, kadang-kadang tuh huruf. Sembahyangnya rakaat pertama 9 kali takbirnya, pas khutbahnya 7 kali. Ini tuh huruf ini. Ya Allah tuh huruf. Nah 7 itu di sembahyangnya, yang 9 itu di khutbahnya. Nah, jadi begitu. 9 kali di khutbah yang pertama. Wasaniyah bi sab'in mutawaliyatin. Adapun di khutbah yang kedua itu dengan 7 kali takbir berturut-turut. Lima rawa an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah annahu qala huwa minas sunnah. Ya, riwayat daripada sahabat Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bahwasanya ini termasuk sunnah yang dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khutbah yang pertama 9 kali, khutbah yang kedua 7 kali. Dihitung ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, pasangan sampai 7 kali. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Baru memulai khutbah. Alhamdulillah. Wa fi'luha fil masjid afdal li syarafihi wa li suhulatil hudur ilaih. Dan yang paling afdal mengerjakan sembahyang hari raya tersebut adalah di masjid. Kenapa? Li syarafihi wa li suhulatil hudur ilaih. Karena memang alasannya pertama li syarafihi, kemuliaan masjid tersebut, wa li suhulatil huduri ilaih, dan karena kemudahan untuk berhadir ke masjid tersebut. Wa idza kana al-masjidu dayiqan, maka apabila masjid tidak mampu menampung, fa fi'luha fis sahra'i afdal, maka mengerjakannya di lapangan lebih afdal. Masjid kada menampung ya Allah, ada lapangan bola luas ya sudah, di lapangan lebih afdal. Tapi ini orang biar di masjid kada menampung, tapi di jalan, di jalan di garis bersop-sop dipasangkan ya. Jadi awal panjang. Nah ini masjid raya dia luas banget nih. Sampai ke jembatan tuh ada jalan sembahyang. Sampai ke jembatannya tuh ada yang sembahyang ya Allah. Maksudnya di situ tuh apa, ada sembahyang begayaan aja ini. Gayaan ya sembahyang nih, kalahkan gitu ya Allah. Berangkat dari rumah sembahyang, tapi keliling dulu ya. Habis samsomnya diisi orang sana, sampai ke ujung, tapi ke jembatan nih. Nah, jadi disungsungi datang ya Allah, supaya dapat sop yang di dalam. Lima sahha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ila musalla. Ya, dalilnya bahwasanya sembahyang di masjid afdal, Nabi SAW itu mengerjakannya ya di musalla, yaitu di Masjid Nabawi, di tempat salat sidin. Nah, jadi gitu. Kemudian as-sunanut tabi'atu lil aidain. Ada sunnah-sunnah yang mengikuti 2 hari raya. Ya. Jadi pas hari rayanya ada hal-hal sunnah yang kita gawe. Yusannul aklu fil 'aid fi 'aidil fitri qabla shalah.
Yang pertama, disunnahkan seseorang tersebut makan fi Idul Fitri, di hari raya Idul Fitri, qabla sholati, sebelum pergi sembahyang hari raya Idul Fitri. Jadi habis sembahyang subuh itu sudah makan dulu, tapi jangan banyak juga makannya Allah, karena kekanyangan kalau dari pulang ini. Sunnah makan kurma kah ya Allah, apa ya Allah itu. Sunnah asal ada makan. Wal imsak fi Idin Nahri, dan sunnah al imsak, menahan makan. Artinya kada makan fi Idin Nahri, yaitu di hari raya Idul Adha, ilal faraghi minas shalah, sampai selesai mengerjakan sholat Idul Adha. Jadi kalau hari raya Idul Fitri itu sunnahnya makan dulu ya kalau sebelum berangkat ke masjid. Nah, kalaunya hari raya Idul Adha ini sunnahnya ada makan dulu ya Allah, sampai tuntung sholat ya Allah. Jangan bisa mau permen atau wadai ciki-ciki. Ini kan akan pulang ya Allah. Jadi sunnah ajaran saya nggak ada digawe ya Allah. Nabi SAW mengerjakan ini. Jadi diingat-ingat. Ini karena kita insya Allah hari Selasa lah ini. Selasa. Oke, habis subuh hari Selasa tahan dulu jangan makan ya Allah. Tahan dulu jangan makan sampai selesai mengerjakan sholat Idul Adha. Insya Allah tahan ya Allah. Ada bersifat insya Allah. Tahan aja ini. Nah, lain hari Idul Fitri. Hari Idul Fitri sunnah makan terlebih dahulu. Makan kurma, minum teh kah, atau gabin berceruk teh kah, boleh, yang terserah. Pokoknya sunnah ada makan. Namun nasi, Allah sepanjang, jangan pulang Nah, bisa melarut pulang ya nahi dari panjang kisahnya. Nah, jadi itu. Lima rawa Buraidatu radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawmal fitri hatta yut'im. Ya, riwayat daripada sahabat Buraidah bahwasanya Nabi SAW itu keluar pada hari raya Idul Fitri hatta yut'ima, sampai beliau makan terlebih dahulu. Wa yawman nahri, dan pada hari raya kurban la yakulu, beliau tidak makan hatta yarji'a, sehingga beliau kembali dari masjid. Wa yakulu min nasikatihi, maka beliau makan daripada sesembelihannya ya Allah, hasil daripada sesembelihan kurban sedih. Wa yusannul ghuslu wat tanzifu wat tatayyubu qiyasan 'alal jumu'ah. Dan di antara yang disunnahkan di hari raya tersebut hendaknya seseorang al-ghuslu, mandi. Ya. Jangan sampai kada mandi loh. Mandi. Bersih-bersih ya Allah, bersih-bersih. Mandi bersih-bersih wujud. Ya. Wat tanzif, dan bebersih-bersih ya. Kukunya kalau panjang dipotong ya Allah. Rambutnya kalau panjang dirapikan ya Allah. Pokoknya bersih-bersih lah pokoknya. Bulu keteknya panjang dicaputi ya Allah, kuat deh. Nah, ada kuat dicukur ini. Termasuk yang di bawah bulunya kayak itu sunnah juga dibersihi juga ya Allah. Hari raya ya Allah. Wat tatayyubu, ya, dan berwangi-wangian. Ya. Pakai minyak wangi ya Allah. Punya kada nabung mulai ini nukar minyak harum ya Allah. Murah aja kalau 15.000 10.000 aja di fotokopian ada, jangan sudah. Di mana-mana ini ada ya Allah. Pilih wangian sesuai selera masing-masing ya Allah. Minyak awak, minyak harumnya itu yang enak. Buat kita enak, buat orang nyaman juga ya Allah. Jangan buat kita nyaman tapi buat orang mau, berbahaya ya Allah. Minyak harum Hajar Aswad dipakai, masya Allah luar biasa tuh, kuat ada baunya tuh. Tahan nyunyum kawan. Hajar Aswad, masya Allah, keras baunya tuh biar. Nah, itu menghadap ya aja buat biar masing-masingnya, makanya tengah malam sembahyang. Kalau ini umum nih, wah hanya berlahan. Ini afdol Hajar Aswad, batu Hajar Aswadnya afdol ini. Tapi baunya nih, malah orang mau ya kalau. Nah, jadi harus bisa juga kita memilihnya
minyak harum. Sunnah Nabi, jadi ini sunnah Nabi. Ya Allah, tapi jangan mulai orang mau ya Allah pusing sampai kejadian di pondok ini. Kawan hanya datang umroh ini, jadi makanya harum pas tengah hari panas-panasnya itu biar dipakai sembahyang berjamaah sembahyang duhur. Oh masa musola biar baunya luar biasa dan buahnya keluar ganti baju ini minyak harum obel jadi tahu ya aku bukan dipakai tahu ganti yang lain mau kami semua sholat cium baik Hajar Aswad ya Allah kan ada afdal. Kenapa minyak Hajar Aswad? Karena pakaiannya memang khusus di Hajar Aswad ya Allah. Dia di batu supaya awet bisa diciumi orang banyak ya Allah. Kuat banget baunya. Yang mau dipakai selain Hajar Aswad ya lumayan nih. Pusing kepala lu pusing langsung nih. Pernah lah namanya itu? Pernah lah. Pernah ya. Cari yang kalem-kalem, yang manis-manis ya Allah. Mukhallat kah ya Allah, atau apa misik-misik gitu ya Allah. Itu kalem-kalem ya, aromanya itu al-ud. Ya, ud ini bagus juga ud. Ud apa lah macam-macamnya. Nggak usah ori, menang ori mahal, ada-ada aja ya, ori 15.000 jadi. Yang penting hari raya wangi ya Allah, harum ini. Masya Allah. Baju ya Allah ada nangannya, pakai nangannya, nggak apa-apa ya Allah itu. Kalau nggak ada bang, ya sudah nanggatin itu tapi ditapas dulu ya Allah. Ada apa-apa, ada usah harus hanya biar baju itu yang penting bersih wangi. Tapas dulu, dimoltoi pulang ya Allah. Masya Allah. Itu berangkat, sanggup pulang di kantong. Anda masuk masjid, kasai dulu ya Allah. Wangi, alhamdulillah. Sunnah. Sunnah. ولما روى أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو. Ya. Riwayat daripada sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya Nabi tersebut beliau selalu mandi pada hari raya sebelum pergi ke masjid. Wa yadkhulu waqtul ghusli min nisfil lail. Lianna salat tuqamu fi awalin nahar. Wa yaqsiduha an-nasu min al-bu'di fajaza taqdimul ghusl li'alla tafutahumus shalah. Ya. Dan masuk waktunya mandi tersebut min nisfil laili, dari pertengahan malam hari raya. Ya. Lianna salat tuqamu fi awalin nahar, karena sembahyangnya didirikan di awal siang, artinya di waktu pagi. Wa yaqsiduhan nasu minal bu'di, dan kebanyakan manusia yang dari jauh-jauh itu datangan ya ke masjid. Dan fajaza taqdimul ghusl, maka diperbolehkan didahulukan mandi di tengah malam, li'alla tafutahumus shalah, supaya mereka tidak kehilangan fadilah salat hari raya berjamaah. Ya Allah, ini orang bahari itu kan jauh ya Allah, kendaraan nggak ada ya Allah, hendak menempuh ke masjid itu ya Allah kadang-kadang parak-parak waktunya ya Allah. Nah, jadi sunnah, masuk sunnah sudah tengah malam hari raya tersebut sudah sunnah mandi. Niat turun mandi sunnah hari raya karena Allah. Dapat sunnahnya ya Allah. Pas mengubah pertama di kepala itu baca niat turun mandi sunnah hari raya karena Allah Ta'ala. Itu dapat sudah pahala sudah kita mandinya ya Allah. Bersih segala. Tapi bagi kita yang sudah ada jauh lagi ya Allah, apabila ada kendaraan ya Allah, ya habis sembahyang subuh boleh aja ya Allah, kurang setengah jam hendak pulang mandi supaya fresh segar ya Allah. Bujur-bujur, supaya ada kantor lagi ke matai mandi dulu ya Allah. Diniati juga ya Allah, sunnah diniati supaya dapat pahalanya. Ya, dapat pahalanya. Wiyusannu isti'malu ahsani thiyab, ya. Dan disunnahkan memakai pakaian yang paling bagus. Ya, yang paling bagus. Lima sahha Ali bin Umar qala wajada Umar radhiyallahu anhu jubbatan min istabraq tubba'u faqala ya Rasulullah ibta hadhihi tajammal biha lil 'ain
wal wufud. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Ya. Rasulullah SAW, ya, sahabat Umar pernah berkata kepada baginda Rasulullah SAW, ya Rasulullah, pakailah ini jubah yang baru ya Allah. Ibta' hadihi, dan jualah ini kain sisanya ya Allah. Tajamal biha lil 'id wal wufud. Nanti sisanya bisa yang pakai di sana hari raya, lawan menyambut tamu jadi. Faqala Rasulullah SAW, innama hadhihi libasu man la khalaqa lahu. Wahai Umar, Nabi menjawab tawaran daripada Sayyidina Umar, sesungguhnya ini pakaian man la khalaqa lahu, pantasnya dipakai bagi orang yang tidak memiliki pakaian. Jadi ini dalil bahwasanya hari raya Idul Adha itu ya harus pakaian yang baru ya Allah. Artinya pakaian yang paling baik di antara pakaian yang ada itu sudah dipakai. Seandainya ada visi 5 lembar baju takwa kita ya Allah di rumah, pilih mana yang paling baik di antara yang 5, itu sunnah ya yang dipakai. Lain pada hari raya Idul Fitri itu kan disunahkan yang baru. Kalau hari Jumat sunnahnya baju putih ya Allah. Hari Jumat sunnah baju putih, sunnah baju putih. Biar buruk baju putihnya tetap pakai, yang penting bersih, sunnah. Ada baju yang lain ada. Tapi kalau hari raya itu sunnahnya yang baru. Nah, hanya ini kada harus putih ya Allah. Boleh warna-warni, tapi pas menggunakan putih itu bagus juga, betul ya Allah. Sudah hanya putih pula. Nah, hari raya Idul Adha, pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Pilih di antara pakaian kita yang ada itu yang mana yang paling baik ya Allah. Artinya yang paling hanyar ya Allah. Oh ini hanyar hari raya Idul Fitri tadi kita beli, nah itu pakai pula nggak apa-apa ya Allah. Bagus bisa ya Allah. Supaya dapat sunnah. Kemudian pula sunnahnya wa yusannu dhahabu ila shalah fi tariqi wal ruju'i fi ukhra. Dan sunnahnya kita ini pergi ke salat Idul Fitri atau Idul Adha tersebut, berangkat lalu kembalinya tersebut jalannya jangan sama. Ya Allah, jalannya itu jangan sama. Karena Nabi kayak itu ya Allah. Contoh, biar hendak ya dari sini gimana cari masjid yang sekira kawal 2 jalan ya Allah ya Allah. Keliling. Namun dari gang satunya kita memulihkannya lewat gang yang satunya ya Allah. Pokoknya jangan sama jalannya itu aja ya Allah. Berangkat dua perginya sunnah ya. Itu digawe oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga disunahkan ihya lailatul id bil ibadah ya. Sunnah menghidupkan malam hari raya dengan ibadah ya, ibadah. Ini nongkrong ya Allah. Ini ibadah ya Allah, membaca Al-Qur'an, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir ya Allah. Makanya di musala-musala di masjid kan takbiran. Itu mengingatkan supaya kita beribadah. Karena ada hadis Nabi SAW, man ahya lailatal 'id lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan 2 malam hari raya, maka Allah tidak akan mematikan hatinya pada di hari kiamat tersebut. Hati orang-orang mati, hidup hatinya. Dan yang terakhir, sebelum memasuki hari raya, hendaknya kita menggawi puasa sunnah tarwiyah lawan Arafah ya Allah. Puasa sunnah tarwiyah tersebut pada tanggal 8 Dzulhijjah ya Allah. Adapun puasa Arafahnya pada tanggal 9 ya. Berarti punya puasanya hari Selasa, hari Minggu, 2 hari Senin. Esok nih ya Allah. Nah, ini sudah tarwiyah
Niatnya nawaitu shauma tarwiyah lillahi ta'ala. Niat dulu puasa sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Maunya ada hafal juga apa bahasa Arabnya, langsung aja diniatin ya. Niat dulu puasa besok sunnah tarwiyah karena Allah Ta'ala. Fadilahnya adalah barang siapa yang berpuasa sunnah tarwiyah, maka Allah hapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Ini luar biasa, 1 hari aja bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu. Adapun di hari Arafahnya tersebut, itu fadilahnya adalah menghapuskan dosa yang telah lalu lawan yang akan datang. Jadi 2 tahun langsung. Jadi sayang ya Allah, kalau digawi ya Allah, mudah-mudahan ya Allah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya nawaitu shauma Arafah ya lillahi ta'ala. Niat turun puasa sunnah Arafah karena Allah. Namanya ada apa dia tadi sudah bahasa kita aja sudah ya Allah, jadi dalam hati. Sayang 2 hari. Jadi esok hari Minggu lawan hari Senin, hari Selasa hari Raya sudah kita lihat nyembelih sapi 2 kambing ya Allah. Jadi 2 ini yang perlu kita perhatikan ya Allah, puasa tarwiyah lawan Arafah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah pertolongan kepada kita bisa menjauhi setiap sunnah yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.